Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aflaha Rahayu Kusparini dengan NIM 21050650018 angkatan 2021 kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai teori-teori perkembangan, yaitu salah satu materi dari perkembangan peserta didik. Untuk lebih lanjutnya, simak video berikut ini. Oke, baik, sebelum kita memasuki pada inti pembahasan mengenai teori-teori perkembangan, terlebih dahulu kita harus mengetahui atau kita harus menjawab 5 pertanyaan dari Ibu Syarifah dan Bapak Alamsyah. Nah, yang pertama, bagaimana definisi dari peserta didik? Yang kedua, seberapa penting sih perkembangan peserta didik itu terhadap diri kita sendiri atau diri halayak umum atau diri untuk anak didik kita? Dan yang ketiga, yaitu apa ilmu dan pengalaman yang kita peroleh dari pelajaran perkembangan peserta didik. Yang keempat, yaitu apakah ada pengalaman dari perkembangan peserta didik tersebut dari materi-materinya. Dan yang kelima, bagaimana saran untuk selanjutnya tentang materi perkembangan peserta didik ini. Nah, yang pertama saya akan menjawab mengenai bagaimana definisi dari teori dari perkembangan peserta didik. Jadi, perkembangan peserta didik merupakan ilmu pengetahuan yang sangat penting untuk mengetahui sebagaimana pemahaman anak-anak didik kita. Nah, jadi di sini kita menggunakan jadi di sini sama dengan teori perkembangan dan perkembangan peserta didik seperti yang saya akan jelaskan sebentar. Jadi di sini ada kaitannya antara definisi dari teori perkembangan dan perkembangan peserta didik. Jadi perkembangan peserta didik yaitu ilmu pengetahuan yang membahas mengenai kemampuan berpikir anak didik. Terus kita mengetahui bagaimana cara berpikir anak didik, bagaimana psikisnya, terus mentalnya dan lain sebagainya. Nah, di sini juga perkembangan peserta didik juga kita diajari bermakhluk sosial. Dan yang kedua, kita diajari bagaimana calon pendidik mengatasi antara sifat anak pertama, anak kedua, dan anak lain sebagainya sebagai calon anak didik kita. Nah, jadi itulah semua pentingnya kita memahami perkembangan peserta didik tersebut. Nah, selanjutnya yang kedua, bagaimana seberapa penting sih itu perkembangan peserta didik itu kita pelajari. Nah, jadi di sini saya sangat tekankan sangat penting. Mengapa saya demikian? Saya mengatakan bahwa sangat penting karena di sini yang paling pertama itu ketika kita mengajar, ketika kita terjun ke ranah pendidikan itu tentunya kita harus melakukan suatu rangsangan stimulus dan respon atau reaksi antara pendidik dan anak didiknya. Ketika kedua poin ini tidak ada antara pendidik dan anak didiknya, tentunya itu sudah bermasalah karena keduanya ini sangat berpengaruh penting. Dan yang karena sebelum itu kita juga harus melakukan pendekatan kepada anak didik kita untuk mengetahui keberagaman karakter atau tingkah laku dari setiap anak didik kita. Nah, itulah peran pentingnya ketika kita mempelajari perkembangan peserta didik. Jadi pertanyaan ketiga dari Ibu dan Bapak bahwa bagaimana ilmu atau pengalaman apa saja yang diperoleh dari atau setelah mempelajari perkembangan peserta didik. Nah, di sini saya akan membahasnya. Jadi pertama-tama itu sebagai calon pendidik kita di sini saya sudah bisa membedakan antara yang baik dan benar, yang baik maupun yang buruk ketika mengajar. Karena sebelum kita memasuki ranah pendidikan, sebelum kita mengajar kepada anak didik kita, tentunya kita harus mengontrol ada tiga yang harus kita kontrol. Yang pertama itu intelligence questions. Nah, intelligence question, bagaimana kemampuan berpikir kita itu bisa lebih baik dari anak didik kita. Jadi kita itu harus mengetahui semua apa yang akan kita bahas atau apa yang akan kita paparkan kepada anak didik kita. Nah, yang kedua itu emotional questions. Nah, emotional questions ini, jadi minta maaf sebelumnya karena telah mengambil materi dari teman-teman atau dari kelompok lain, karena di sini sangat berhubungan penting mengenai ilmu apa saja yang saya peroleh dari mempelajari perkembangan peserta didik. Jadi yang kedua itu emotional questions. Nah, emotional questions ini
bagaimana kita mengontrol emosi kita sebelum kita mengajar. Jadi kita tidak boleh semena-mena untuk emosi kepada anak didik kita, karena jangan sampai menurunkan martabat kita sebagai pendidik. Nah, oke, jadi yang ketiga yaitu bagaimana kita mengontrol spiritual question kita. Jadi spiritual itu maksudnya yang ada pada dalam diri kita itu kayak seperti jasmani, spiritual yang biologis kita, nah begitu. Nah, ketiga poin ini sangat menjadikan sebagai pengalaman saya untuk kedepannya. Jadi ketika saya bertemu dengan anak-anak atau bertemu dengan orang sekitar, saya harus bisa mengontrol ketiga ini, karena jangan sampai ini ketiga emosional, intelijensi, dan spiritual menurunkan martabat saya sebagai calon pendidik. Oke, nah selanjutnya yang keempat yaitu apakah ada pengalaman yang bisa kita ceritakan setelah bertatap muka selama 14 kali pertemuan terhadap perkembangan peserta didik. Nah, jadi sebelumnya kita kembali lagi kepada judul mata kuliah kita yaitu perkembangan peserta didik. Jadi di mana perkembangan peserta didik ini membahas dari kecil, dari semasa bayi, terus setelah itu sudah mulai menjadi dewasa. Nah, remaja, lalu dewasa pertama, dewasa tengah, lalu dewasa akhir. Nah, jadi di sini saya mengambil contoh. Nah, saya memiliki banyak sepupu. Nah, sepupu saya itu berbeda-beda usianya. Nah, ketika saya berbicara kepada mereka, tentunya cara berbicara saya itu harus berbeda-beda dong, antara yang SD, terus SMP, SMA, dan bahkan yang masih baik. Nah, di sini sudah bisa kita realisasikan bagaimana kita mengajak mereka berbicara, karena itu juga berhubungan dengan perkembangan peserta didik. Nah, kan ini semua sepupu saya ini sudah menjadi seorang anak didik, kecuali yang masih bayi. Nah, jadi di sini sudah kita bisa ambil contoh untuk dijadikan sebagai pengalaman. Nah, setelah itu selain itu juga kita ada pelajaran, sebelumnya saya kaitkan lagi dengan perkembangan dengan strategi pembelajaran, yang dimana saya sudah mempelajari mengenai ternyata perkembangan peserta didik antara wanita dan pria itu berbeda. Jadi ketika kita berbicara kepada mereka itu kepada wanita dan pria itu berbeda. Contohnya ketika pria itu fokus, nah dia sedang fokus mengerjakan sesuatu. Nah, terus kita panggil, nah ya panggilan pertama itu dia tidak menoleh, mungkin kedua masih tidak menoleh, dan ketiga dia baru menoleh, karena memang menurut penelitian itu yang telah saya pelajari bahwa memang itu tidak langsung ketika seorang pria itu sedang fokus atau seorang lelaki sedang fokus mengerjakan sesuatu, maka dia tidak langsung tertuju kepada siapa yang memanggilnya, berbeda dengan wanita. Nah, jadi maksudnya di sini wanita itu bisa mengerjakan segala sesuatunya dengan satu kali dalam satu waktu saja. Jadi contohnya ketika dia menyapu terus dia dipanggil, pasti dia langsung menoleh begitu. Nah, itu salah satu pengalaman yang bisa saya kembangkan dari perkembangan peserta didik. Nah, jadi perkembangan peserta didik dengan strategi pembelajaran itu sangat berhubungan. Jadi di sini saya memasukkan salah satu pengalaman yang dimana teori perkembangan peserta didik dengan teori strategi pembelajaran saya bisa satukan menjadi satu teori. Nah, terus yang keempat, terus yang kelima, apa saran atau apa saja saran dalam perkembangan peserta didik. Jadi menurut saya untuk lebih lanjutnya, dan alhamdulillah untuk sejauh ini saya tidak pernah mendapatkan suatu kefatalan dalam mempelajari perkembangan peserta didik, alhamdulillah. Dan di sini saya sebagai mahasiswa, salah satu mahasiswa, sangat-sangat berterima kasih kepada Bapak Alamsyah dan Ibu Syarifah karena telah mengajarkan bagaimana teori perkembangan peserta didik. Nah, selanjutnya pertanyaan kelima yaitu apa saran dari setelah mempelajari perkembangan peserta didik untuk kedepannya. Jadi sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada Ibu Syarifah dan Bapak Alamsyah karena telah mempelajari dan memberikan banyak ilmu terhadap perkembangan peserta didik ini, karena setelah mempelajari ini saya sangat
saya sudah sangat membedakan, oh ternyata ketika kita belajar begini kita harus begini, terus ketika kita menghadapi suatu masalah begini kita harus begini. Nah, terima kasih. Nah, jadi saran saya itu sebenarnya di sini hanya untuk membekali dan memberikan banyak-banyak saja pencerahan dan pelajaran kepada anak didik, kepada para mahasiswa. Terus lebih dikembangkan lagi seluruh materi-materi dari awal sampai akhir, dan diperbanyak pengalaman dalam mengajar bapak dan ibu. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai saran terhadap perkembangan peserta didik. Nah, oke, sebelum kita masuk pada inti dari pembahasan mengenai teori perkembangan, kita terlebih dahulu harus mengetahui bagaimana definisi dari teori perkembangan. Jadi, teori perkembangan itu merupakan sesuatu yang membawa perubahan struktur jasmani atau biologis yang ada pada diri kita sendiri, diri manusia. Jadi, di sini teori perkembangan ini kita khususkan kepada manusia. Nah, selain itu apalagi yang memfokuskan kepada teori perkembangan? Jadi, yang kedua yaitu bagaimana perilaku manusia terhadap seluruhnya. Nah, yang ketiga yaitu kita membahas mengenai fungsi mental atau bagaimana sistem kerja mental dari manusia. Dan yang keempat yaitu bagaimana karakteristik setiap manusia. Nah, oke, jadi ini keempat tersebut ini sangat penting di dalam teori perkembangan, yang dimana bertujuan untuk mengaplikasikan kepada para anak didik atau anak-anak atau manusia mulai dari tingkat yang mulai dari sejak mereka lahir, dewasa awal, dewasa tengah hingga dewasa akhir. Nah, itulah gunanya kita mempelajari teori perkembangan. Jadi teori perkembangan ini adalah teori yang dimana sangat berperan penting dalam mempelajari perkembangan peserta. Oke, baik. Jadi seperti yang telah diketahui bahwa ada 4 teori perkembangan. Yang pertama itu teori humanistik, yang kedua behaviorisme, yang ketiga kognitif, dan yang keempat teori ekologi. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai teori humanistik. Jadi teori humanistik itu kayak memanusiakan manusia. Jadi humanistik ini diciptakan untuk manusia jadi manusia ini diciptakan untuk manusia diciptakan sebagai makhluk yang bebas atau agen yang bebas untuk bagaimana dia menggunakan pikirannya, bagaimana dia menggunakan kecerdasannya atau superiornya untuk memenuhi segala kebutuhan yang ada di dunia ini. Contohnya di dunia ini. Nah, jadi dia itu diciptakan untuk secara bebas menggunakan pikiran atau kecerdasannya. Terus yang kedua, bagaimana dia bagaimana dia berpikir secara abstrak. Jadi maksudnya itu berpikir secara abstrak yang tidak terlihat. Jadi yang tidak terlihat di lingkungan sekitarnya. Nah, terus yang ketiga itu dia menggunakan simbol-simbol. Jadi melalui dari pikirannya itu dia bisa berpikir dengan membedakan antara simbol-simbol tersebut. Nah, itu menurut pakaran atau menurut teori dari humanistik. Nah, selain itu juga ada yang dikatakan sebagai humanistik pandangan holistik. Jadi pandangan holistik ini mengenai perkembangan manusia, yang dimana manusia itu diciptakan secara, jadi ada 4 teori, ada 4 cara berpikir yang harus dikuasai manusia menurut humanistik. Yang pertama itu bagaimana berpikirnya secara bersosialisasi. Terus oke, baik, setelah kita membahas mengenai teori humanistik dan juga mengenai pandangan holistik, kita juga harus mengetahui ada 3 para ahli yang memaparkan mengenai teori humanistik. Yang pertama itu menurut Charlotte Buhler, yang kedua Abraham Maslow, dan yang ketiga yaitu Rogers. Nah, yang pertama Buhler mengatakan bahwa teori perkembangan. Jadi dia merumuskan tentang teori perkembangan bahwa manusia itu diciptakan untuk
memenuhi segala kebutuhannya dengan cara mereka mengembangkan prestasi dan juga pemikirannya. Selain itu juga mereka mengembangkan inisiatif yang ada pada dirinya sendiri. Nah, yang kedua yaitu teori hierarki kebutuhan yang dipaparkan oleh Abraham Maslow, yang mengatakan bahwa manusia diciptakan di dunia ini guna sebagai motivasi agar tujuan kehidupannya itu berjalan dengan lancar dan semuanya terpenuhi. Jadi apa saja sih kebutuhannya? Jadi ada 5 kebutuhan yang harus manusia capai. Yang pertama itu kebutuhan fisiologis, yang kedua kebutuhan keselamatan dan kesehatan, yang ketiga kebutuhan cinta dan kepemilikan, yang keempat kebutuhan penghargaan, dan yang kelima kebutuhan aktualisasi diri. Nah, jadi kelima ini kita rampung menjadi kesempurnaan hidup di dunia ini. Nah, jadi contohnya fisiologis itu mengenai tentang bagaimana kita mencari makan, bagaimana kita mencari minum dan lain sebagainya. Nah, terus yang kedua keselamatan dan kesehatan. Jadi kita mencari di mana kita tinggal, terus di mana kita berlindung dari segala mara bahaya dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu cinta dan kepemilikan. Selain kita mencari tempat tinggal, tempat makan, juga kita harus mencari perlindungan, juga kita harus saling menyayang dan lain sebagainya. Nah, begitu yang dimaksud dengan cinta dan kepemilikan. Nah, yang keempat yaitu setelah kita mencari makan, tempat tinggal, dan juga mencari keselamatan, tentunya kita harus menghargai atau kita memberikan penghargaan kepada diri kita sendiri, mengapresiasi, atau juga kita bisa menjadi super system terhadap diri kita sendiri. Nah, yang kelima yaitu aktualisasi diri. Nah, aktualisasi diri ini adalah puncak dari segala kebutuhan kehidupan. Nah, itu menurut Abraham Maslow. Nah, yang ketiga yaitu menurut Rogers, yang dimana teori perkembangan yang personal atau teori pertumbuhan personal. Nah, jadi teori pertumbuhan personal ini mengatakan bahwa manusia itu diciptakan guna untuk memenuhi dua kebutuhan. Jadi yang pertama yaitu dukungan emosional. Jadi dia itu menganggap tinggi dukungan emosionalnya. Dan yang kedua yaitu manusia merupakan makhluk yang agen bebas. Nah, jadi ketika kedua poin ini saling berkaitan, maka tentunya segala kebutuhan yang ada di dunia ini pasti tercapai. Nah, selain itu juga ada kata-kata dari paparan Bapak Roger, jadi mengatakan bahwa conditional positive regard, yang mengatakan bahwa segala sesuatu itu kita harus membutuhkan dengan cinta, damai, kepemilikan, dan juga kita harus menghargai kepada norma orang tua, keluarga, dan lain sebagainya. Jadi kita itu saling menyayang dan tolong menolong. Jadi yang dimana ketika kita tidak memiliki conditional positive regard ini, maka tentunya ada salah satu yang bermasalah terhadap kehidupan kita. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai teori behaviorisme. Nah, selanjutnya teori yang kedua yaitu teori behaviorisme. Nah, teori behaviorisme ini dipaparkan oleh Bruce Frederick Skinner, yang dimana mengatakan bahwa ilmu studi alami yang mengkaji mengenai perkembangan lingkungan. Jadi behaviorisme ini terkait dengan lingkungan atau faktor lingkungan yang ada di sekitar kita. Jadi kepribadian kita itu, perkembangan kita itu diukur atau dilihat dari bagaimana lingkungan sekitar kita. Nah, jadi dalam lingkungan sekitar kita itu tentunya harus ada peran-peran yang digunakan dari lingkungan sekitar kita. Contohnya peran orang tua, bagaimana mendidik kita dalam lingkungan kita. Terus yang kedua itu bagaimana teman-teman kita dan teman kelas kita dan lain sebagainya. Nah, contohnya ketika kita hidup ketika kita adalah orang yang baik, lalu kita hidup di lingkungan yang dimana teman-teman kita itu jelek dan kebanyakan dampak-dampak negatif. Nah, secara tidak langsung kalau memang iman kita tidak sekokoh iman yang sangat kuat, maka tentunya kita bisa diwarnai oleh mereka. Jadi inilah peran pentingnya terhadap behaviorisme. Jadi behaviorisme ini bisa berubah-ubah kapan saja, tergantung bagaimana lingkungan di sekitar kita. Nah, itu mengenai pandangan tentang teori behaviorisme.
Nah, selanjutnya yaitu teori yang ketiga, yaitu mengenai teori kognitif. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa pengertian dari teori kognitif. Jadi, teori kognitif merupakan suatu perkembangan yang dilalui mengenai perkembangan pemikiran seseorang. Nah, selain itu juga kita membahas ada dua teori yang mengemukakan tentang teori perkembangan kognitif ini. Yang pertama Jean Piaget approach, dan yang kedua yaitu Vygotsky. Nah, oke, baik, saya lanjut. Jadi menurut teori Jean Piaget itu tentang perkembangan kognitif atau perkembangan kemampuan kognitif seorang anak, yang dimana anak-anak bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan bagaimana mereka berpikir. Nah, jadi ada empat kesimpulan dari yang Jean Piaget dapatkan setelah mereka meneliti dari anak-anak, bahwa yang pertama itu sensori motor. Nah, yang dimana sensori motor ini anak-anak atau anak-anak balita, contohnya umur 1-2-3 bulan itu mereka itu bisa berpikir melalui panca inderanya. Contohnya mereka bisa mencium, terus meraba, melihat dan lain sebagainya. Nah, itu contoh dari sensori motor. Nah, yang kedua yaitu operasional. Nah, pre-operasional itu maksudnya sebelum operasional. Nah, maksudnya anak-anak itu sudah bisa membedakan, sudah bisa menyebutkan kata-katanya. Jadi dia berpikir itu dengan cara mengimplementasikan bagaimana kata-kata dari pikirannya tersebut. Nah, yang ketiga yaitu adalah operasional konkret. Nah, konkret operasional. Jadi nah di sini itu pada umur 7-11 tahun, yang dimana mereka sudah bisa berpikir secara logis dan sudah bisa membedakan antara hak dan batil. Nah, begitu contoh dari konkret operasional. Dan yang keempat yaitu operasional formal atau formal operasional. Nah, jadi formal operasional ini merupakan seseorang yang sudah dewasa. Jadi umurnya itu setelah 11 tahun dia sudah bisa berpikir secara secara abstrak, dan sudah lebih matang pemikirannya mengenai hal-hal yang ada di sekelilingnya. Nah, itu yang dinamakan Jean Piaget. Nah, selanjutnya yaitu teori yang kedua yaitu Vygotsky. Nah, Vygotsky ini membahas mengenai perkembangan kognitif, yang dimana bahasa dikaitkan dengan perkembangan atau cara berpikir kognitif seseorang. Jadi ketika kedua hal tersebut ini saling berkaitan, maka perkembangannya itu sudah bisa dikatakan sebagai perkembangan manusia. Nah, itu yang dipaparkan oleh Vygotsky. Nah, setelah itu ada juga pepatah yang kata-kata atau pernyataan yang dipaparkan oleh Vygotsky yang mengenai tentang pembelajaran dan perkembangan merupakan hal yang saling berkaitan antara satu dan lainnya untuk mencapai bagaimana perkembangan kognitif anak-anak. Nah, jadi di sini Vygotsky ini meneliti anak-anak yang ada pada di sekitarnya, dan ternyata dia menemukan bahwa anak-anak itu bisa berkembang dengan kemampuan kognitifnya itu dengan cara mengeksplorasi apa yang ia miliki. Tetapi selain itu juga ketika anak-anak ingin mengeksplorasi sesuatu, maka dia juga membutuhkan suatu lingkungan yang ada di sekitarnya. Dia juga butuh peran orang tua, teman-teman sebayanya, dan juga teman-teman lainnya agar eksplorasinya tercapai. Dan di sini peran keluarga dan lain sebagainya itu bukan hanya untuk memperlihatkan bagaimana untuk kebaikan kedepannya, akan tetapi juga dia harus mencontohkan bagaimana baiknya. Nah, itu mungkin menurut teori Vygotsky. Jadi kedua teori tersebut ini saling memiliki dampak positif dan negatif. Nah, oke, baik. Selanjutnya materi keempat yaitu teori ekologi. Nah, yang dimana kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi dari teori ekologi. Jadi teori ekologi ini merupakan
merupakan sesuatu yang berhubungan langsung dengan lingkungan. Jadi sama dengan tadi behaviorisme. Cuman perbedaannya antara ekologi dan behaviorisme ini, yang pertama, behaviorisme itu lingkungannya itu lebih luas dan lebih umum lingkungannya, sedangkan ekologi ini lebih khusus kepada pribadi seseorang. Jadi ekologi ini berfungsi kepada lingkungan individu dengan siapa mereka berinteraksi dan lebih terjun kepada orang-orang yang terdekatnya. Nah, selanjutnya teori ekologi ini ada lima yang dikemukakan oleh Benner. Jadi lingkungannya itu ada lima lingkungannya. Yang pertama yaitu mikrosistem, yang kedua mesosistem, yang ketiga ekosistem, yang keempat makrosistem, dan yang kelima kronosistem. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai mikrosistem. Jadi mikrosistem merupakan hal-hal apa saja yang melatar belakangi anak tersebut hidup. Nah, jadi hal-hal apa saja yang melatar belakangi anak tersebut hidup. Selanjutnya dengan siapa mereka berinteraksi, anak-anak tersebut dengan siapa mereka berinteraksi. Terus yang ketiga, orang-orang sekitarnya siapa saja yang mereka dekati, contohnya orang tuanya, terus keluarga dekatnya, ya terus teman-temannya, teman-teman sebayanya, teman sekolahnya, dan teman-teman yang ada di lingkungan sekitarnya. Itulah yang termasuk di dalam mikrosistem. Jadi hal-hal apa saja melatar belakangi anak hidup. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu mesosistem. Nah, mesosistem ini berkaitan juga dengan mikrosistem karena ada hubungannya, yang dimana contohnya begini, anak tersebut bermasalah karena tidak mengerjakan tugas di sekolahnya. Nah, otomatis gurunya ini melaporkan kepada orang tuanya karena orang tuanya itu ditempati hidup anak tersebut. Jadi di sini ada keterlibatan antara kedua orang tua dengan gurunya di sekolah. Atau contohnya anak muridnya ini sakit. Nah, ketika sakit anak muridnya, maka orang tuanya lah yang paling pertama diperankan untuk menghadap kepada gurunya atau melaporkan bahwa anak tersebut sedang sakit. Nah, itulah yang dikatakan sebagai mesosistem. Selanjutnya yang ketiga yaitu adalah ekosistem. Nah, apa sih arti dari ekosistem tersebut? Jadi ekosistem merupakan sesuatu anak berkembang melalui perekonomian. Jadi di sini tidak ada keterlibatan antara anak di sini bermasalah, anak di sini berkembang karena dari faktor dia itu perekonomiannya, bukan, tetapi karena mungkin karena kedua orang tuanya. Contohnya begini, anak tersebut adalah dari orang miskin. Nah, setelah itu dia tidak mampu membayar buku sekolah yang diwajibkan untuk membeli di sekolahnya. Nah, setelah itu anak ini berinisiatif untuk mungkin pergi mencari kerja. Nah, itulah salah satu penyebab dia berkembang melalui ekosistem. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu makrosistem. Jadi ada tadi yang dikatakan mikro dan ada juga yang dikatakan makro. Nah, makrosistem, apa sih dari makrosistem itu? Jadi makrosistem itu adalah sesuatu presentasi dari nilai-nilai, yaitu terus ideologi, terus bagaimana hukum-hukum yang diberlakukan kepada anak-anak masyarakat Indonesia, terus bagaimana budaya atau kultur serta sosial yang ada di Indonesia ini. Nah, contohnya begini, perbedaan antara anak Indonesia dengan anak Jepang. Ketika anak Indonesia mungkin masa SD-nya itu dia sedang bermain lato-lato dan lain sebagainya, tetapi kalau di luar negeri itu di Jepang dia sudah bisa merangkai sesuatu, mungkin contohnya robot dan lain sebagainya. Atau perbedaan antara anak-anak yang ada di Indonesia dan Amerika atau dan lain sebagainya, mungkin di luar negeri itu sudah bisa membaca buku pada saat usia SD, sedangkan di sini mereka masih menikmati zaman untuk kekanak-kanakannya. Nah, begitu. Nah, terus yang kelima, apa sih yang kelima itu? Jadi yang kelima itu adalah kronosistem. Nah, kronosistem, membahas kronosistem. Jadi kronosistem merupakan sesuatu
perkembangan yang dimana kita menceritakan peristiwa-peristiwa yang sangat penting di dalam kehidupan kita, dan juga menjadi suatu kondisi sosial kultural. Nah, itulah yang dikatakan sebagai kronosistem. Jadi mungkin teman-teman sudah bisa membedakan antara mikrosistem, makrosistem, kronosistem, mesosistem, ekosistem terhadap perkembangan ekologi. Nah, jadi kesimpulannya kita sudah bisa membedakan antara beberapa materi dari teori-teori perkembangan, mulai dari humanistik, kognitif, behaviorisme, dan ekologi, dan juga dari penjabaran-penjabaran serta beberapa para ahli. Dan harapan kami setelah teman-teman dan juga para penonton bisa menonton materi kami ini, sudah bisa dibedakan antara 1, 2, dan 3. Dan mungkin cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.